Hi guys, how are you doing? In today's lesson is gonna be interesting because we are going to learn about reading comprehension. Di video kali ini akan semakin menarik karena kita akan belajar tentang pemahaman kita tentang membaca. Jadi apa sih tujuan kita membaca? Karena banyak sekali siswa mereka mampu membaca tapi mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Oke, jadi the purpose of reading is to connect the ideas on the page what you already know. Jadi kamu itu bisa menuangkan ide atau menghubungkan ide kamu ya terhadap teks yang sudah kamu tahu. Jadi kamu baca, kamu tahu, maka kamu bisa mengeluarkan ide kamu. Oke, itu adalah tentang teks. Karena banyak sekali keluhan siswa khususnya dalam soal bahasa Inggris ya too long ya, terlalu panjang separagrafnya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah kamu harus tahu problem kamu dulu apa. Oke, the problem is ya, this the reading comprehension problems. Masalah dalam pemahaman kita dalam membaca, bagaimana kita mengetahui membaca, sehingga kita tidak tahu cara membaca itu bagaimana. Khususnya dalam bahasa Inggris ya, is your vocabulary knowledge. Ya, khususnya dalam kosakata kamu dalam bahasa Inggris itu yang masih kurang. Ya, jadi mulai start from now ya, read a lot of book, banyak baca buku sehingga vocabulary kamu bisa bertambah. And the second is differentiating between common text structure. Jadi ini yang menjadi kendala karena banyak kita yang masih belum mengetahui jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris. Jadi secara umum teks bahasa Inggris itu ada banyak. Contohnya ada descriptive text, narrative text, prosedur, ya, exposition text, recount text, ya, dan sebagainya. Kamu harus tahu dulu itu jenis teksnya apa, ya. Maka kita akan pelajari satu persatu. Kalau yang terakhir kemarin we have learned about recount text, ya, dan selanjutnya kita tetap belajar teks. Namun kali ini kita di chapter ini kita fokus ke dalam reading comprehensionnya dulu. Oke. Dan yang ketiga adalah read the text first, ya, read the text first then read the problem. Yang menjadi masalah sama kita itu kita membaca teksnya dulu tanpa melihat apa yang menjadi masalah yang mau kita bahas, apa yang mau kita jawab. Langsung saja, aduh teksnya panjang sekali. Sebenarnya kita tidak perlu membaca teks secara keseluruhan. Makanya read the problem first and then you can read the text. Ya, bukan teksnya dulu kamu baca, itu you spend a lot of time. Kamu sangat menghabiskan banyak waktu saja, ya. Dan selanjutnya adalah ini yang selalu sering muncul dalam pertanyaan dalam bahasa Inggris. Yang pertama main idea, ya, hubungan antar paragraf, ya, the relation between the connection or relation between first paragraph and the second, itu juga sering muncul. And then masuk ke dalam isi sebuah paragraf, kontennya apa, isinya apa dalam paragraf itu. Kemudian rujukan sebuah kata ganti atau kita sebut namanya adalah pronouns. Sering kata ganti yang ditanya dalam teks bahasa Inggris. Kemudian implikasi, apa sih itu implikasi? Nanti saya jelaskan ya. Atau makna yang kita sebut nama adalah makna yang tersirat, ada yang jelas dijelaskan, ada juga yang tersirat, artinya secara langsung dan tidak langsung, ya. Kemudian isi sebuah paragraf belum dan sesudahnya. Jadi tetap hampir sama dengan hubungan antar paragraf, ya, sama dengan hubungan antar paragraf. Kemudian makna kata atau kita sering sebut itu bisa dalam bentuk sinonim atau meaningnya, arti juga bisa masuk ke dalamnya. Kemudian informasi dalam teks, inilah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah main idea atau gagasan utama sebuah teks, yang menjadi selalu pertanyaan dalam teks bahasa Inggris untuk menanyakan main idea atau gagasan utama, yaitu adalah ini: what is the subject, what is the main idea of what is the main topic of the text or passage, ya, what is the main idea of the passage, what is the author of primary concern. Ini adalah semuanya untuk menanyakan main idea. Sir, main idea bagaimana? Biasanya main idea itu biasa terletak di awal paragraf, ya, atau bisa mixing, atau juga bisa dalam bentuk campuran, ya, bisa di awal, campuran di awal sama di akhir, ya, dan kadang lebih sering itu ada di awal, ya. Biasanya gagasan utama itu terdiri atas subjek, predikat, dan objek. Oke, selanjutnya adalah hubungan sebuah paragraf, ya, biasanya adalah
how is the information in the second paragraph to the first paragraph. Jadi ini menceritakan informasi antara mungkin kalimat pertama dan kalimat dua. Makanya yang cara mengatasinya bagaimana, Sir? Kamu harus membaca ulang. Biasanya itu kalimat paragraf pertama dan kalimat paragraf kedua itu saling mendukung. Maka kamu harus tentukan di situ kunci jawabannya. Biasanya tidak pernah jawab, biasanya saling mendukung antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Jadi kita bisa simpulkan apa informasi yang kita dapatkan. Oke? And then kontennya, isi sebuah paragraf. Biasanya what type of information is included in the first, second paragraph. Jadi biasanya berisikan informasi apa yang kita dapatkan, apa yang disampaikan oleh si penulis. Oke, what the second paragraph contains the information on. Biasanya ini untuk menanyakan isi sebuah paragraf. Oke, kemudian pronouns, masuk ke dalam pronounsnya, yaitu adalah menggunakan kata ganti seperti they. They in line 2 refers to what? Biasanya menggunakan kata ganti. Kenapa? Karena pada konteks dasarnya bahasa Inggris itu tidak menggunakan kata pengulangan. Makanya kita menggunakan pronoun. Oke, atau what word it line to refers to. Nah, biasanya muncul kata seperti ini. Oke, implikasi. Ya, inilah makna yang bisa tersirat ya. Sepertinya it is imply that the passage that bla bla bla. Okay, it can be inferred from the passage that which of the following is implied in the passage. Jadi ini adalah menghubungkan kata, baik kata yang tersirat ataupun tidak, bisa dijelaskan. Contoh kata apa yang seperti contoh which of the following is implied in the passage. Jadi bisa saja itu ada kata yang sesuai dengan kalimat sebelumnya. Biasanya kalau kata ini sering muncul di dalam pertanyaan ini sering muncul di dalam kalimat pilihan ya. Dalam contohnya itu adalah soal-soal pilihan. Oke, karena kita harus memahami makna-makna yang tersirat. Kemudian isi paragraf sebelum dan sesudahnya. Ya, biasanya ini kita ditanya tentang conclusion ya, kesimpulan dari sebuah teks. Jadi what is the most likely in the paragraph ya of the passage, and then which is the following the most likely the topic of the paragraph following the passage. Ini bisa ditanya adalah yang ditanya kalau ada pertanyaan seperti ini, maka ditanya itu adalah kesimpulan. Oke, kemudian makna atau meaning ini. What is, ada nanti kata in line 5, artinya apa? Oke, what is the meaning of? Nanti dikasih kata ini, itu berarti kamu harus tahu artinya apa atau paling tidak sinonimnya, persamaannya. Oke, khusus untuk pertanyaan ini. Biasanya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam soal pilihan berganda, baik pun dalam bentuk ujian nasional. Oke, ini menanyakan detail, bisa dalam bentuk lokasi atau juga apa yang disebutkan oleh si pembaca. So the author mention that, apa yang disampaikan oleh si penulis ya. Ini juga sering muncul which of the following is not state mention discuss, mencerita apa saja yang disampaikan, biasanya dalam bentuk kata kecuali ya, all of the following true except, semua kata yang benar kecuali. Nah, biasanya itu menyatakan detail. Ini dalam reading comprehension. Oke, baik, tugas kamu adalah, karena di dalam buku kamu tidak ada teksnya, jadi teksnya ada di link di atas ini, kamu tinggal buka link di atas. Maka kamu kerjakan buku kamu di halaman 98. Di situ ada pertanyaan tentang reading. Oke, buka buku halaman 98 ya. Kalau ada yang kurang jelas masalah tugas ini, kamu bisa tanyakan kembali sama Sarah. Oke guys, I think that's enough for today about our lesson. Silahkan kerjakan tugasnya about reading. Kamu hanya disuruh membaca dan mengerjakan tugas. Oke, I think that's enough for today. God bless you.